Ada yang namanya Syekh Abdul Ghaffar, ada yang namanya Syekh Abdul Ghaffar bin Muhyi. Bertanya, wahai Abdul Ghaffar bin Muhyi, ya, bagaimana? Saya itu sedekah sudah, puasa sudah, sholat 5 waktu sudah, usaha sudah, tapi utang saya banyak sekali. Apakah Allah tidak sayang kepadaku? Katanya, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu maka akan dijaga. Tapi saya susah hidup saya, utang saya banyak. Padahal saya sudah berusaha keras, saya sudah berdagang dengan baik, sholat 5 waktu bahkan berjamaah. Saya sudah sodako, bahkan puasa, tapi hidup saya masih susah. Apa kata Syekh Abdul Ghaffar bin Muhyi? Apakah kamu suka membenci makhluk atau menyakiti tetangga, menyakiti umat Nabi? Dipikir lagi. Menyakiti sih enggak, tapi saya pernah nyakiti orang, gitu kan. Oh, ya itulah kesalahanmu. Loh, itu kan cuma hanya satu batas orang. Satu batas orang nalikone kamu ingat, maka itu tidak bisa kamu tutupi dosa itu walaupun kamu diberi 100 tahun hidup dan beribadah terus. Tidak bisa kamu tutupi kecuali kamu datangi orang yang pernah kamu sakiti dan minta maaf. Ketika itu pulang mencari rumahnya tidak ketemukan, akhirnya datang kepada Syekh Muhyi itu dan berkata, aku tidak tahu rumahnya. Kerabatnya ada, datangkan kerabatnya. Maka disaksikan kerabatnya. Ketika kerabatnya sudah dikatakan, saya pernah menyakiti orang ini dan saya pernah menjelekkan orang ini dan saya pernah begini-begini, tolong sampaikan kalau ketemu. Oh, begini. Singkat cerita, berapa bulan kemudian, orang yang bertanya kepada Syekh Abdul Ghaffar bin Muhyi ini langsung menjadi raya kaya. Sebab menjadi raya kaya itu bukan usaha. Allah tidak pernah berjanji siapa yang kerja 24 jam akan kaya, tidak pernah. Di Quran itu Allah sudah jelas, siapa yang bekerja dari 24 jam, siapa yang bekerja keras, dia akan kaya. Tidak. Allah tidak pernah berjanji begitu. Siapa yang kerja keras, maka dia akan kaya. Tentu. Orang-orang yang kerja keras di pasar, maaf, kita bisa contoh seperti kuli, beca, itu yang kerja keras, seharusnya yang kaya. Orang yang kerja 24 jam akan kaya. Tidak, Allah tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Allah berjanji setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap siapa yang menjaga persaudaraan maka akan menjadi persaudaraan yang baik dan akan menjadikan rezeki yang baik. Dan siapa yang menjaga sholat maka dia akan jaya. Nah, begitu. Jadi pada dasarnya usaha itu hanya formalitas. Kalau usaha itu menjadikan kita kaya, tentu semua akan adil. Ada yang pedagang rokok kaya, ada yang miskin. Ya dah. Berarti perdagangan itu hanya formalitas. Kalau memang dagang menjadikan kita kaya, harusnya rata. Jadi pedagang rokok kaya semua. Ada manusia itu merasa kaya, padahal dirinya masih kurang. Siapa orang yang cukup? Orang yang bersyukur. Siapa orang bersyukur? Orang yang tidak meninggalkan sodako dan sholat. Siapa yang tidak meninggalkan sodako, sholat, dan sholawat, maka sama dengan sukses lahir dan batin. S3 itu yang perlu kalian pahamkan. Sholat, sholawat, sodako sama dengan sukses. Orang sukses itu bukan hanya punya rumah gede, mobil mewah, istri cantik, suami tampan, anak pintar, tidak. Orang yang sukses itu yang mana pada diri dan keluarganya tidak meninggalkan sholat, bisa mengajarkan kebaikan dan membaca sodako dan membaca sholawat. Kenapa bisa dibilang sukses? Dia mati dalam keadaan sholat baik dan sholawat, dapat syafaat Rasulullah SAW. Sodako hartanya barokah. Sodako tidak harus nunggu kaya. Sodako itu tidak harus kaya dan miskin. Tapi siapa yang mau? Sebaik-baiknya sodako saat kalian tidak punya. Saat tidak punyanya kami itu kami sodako, itulah yang paling terbaik. Kalau hari yang paling terbaik adalah waktu saatil asr. Waktu saat asar itu sodako yang paling baik. Kamu punya utang banyak, pengen lunas utangnya, asar ya sedekah. Ya rasa ngenteni asar ya. Ya subuh di kue pagi-pagi siap-siap duhur mati kan nggak jadi sedekah. Asar sedekah, asar sedekah. Ono wong kerja keras terus tapi nggak bakal sugih. Ono wong ibadah terus tapi nggak bakal mulia uripe. Wong ngono kuwi yo ning gampang utang. Dikit-dikit uripe utang. Nggak iso sugih.
Sering ning kaping loro ya sering melakukan kesalahan yang sama. Ning kaping telu sering nyakiti wong. Kalau ono tanggamu sugih kuwi syukur. Cara untuk mendeteksi hati, saat ada tetanggamu rezekinya banyak, kamu cukup berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kau limpahkan kepada tetanggaku, kau limpahkan kepadaku. Walaupun hatimu enak iri, cara mengobati keirian yang ngono. Aku dulu kang air kau uripe enak tenang, iki ini enak-enak. Wis kowe doa, ya Allah, apa yang kau limpahkan kepada kang air limpahkan kepadaku. Wis ngono, engko hatimu ning iri kuwi diilang, karena akhirnya Allah mengaruniai rezeki ning apik. Ngerti ya? Tapi kalau ono tanggamu susah, kowe sedih, berarti hatimu enek iman. Kalau ono wong sugih tanggamu terus jadi miskin, kowe seneng, wah kowe elek hatimu. Datangin teman-temanmu yang nggak mampu, ajak biar mampu.